are you in this morning? Good morning. Good morning. Oke, berarti kita sekarang bernyanyi terlebih dahulu ya, supaya kemudian nanti bisa tahu bahwa ingat lagi. 1, 2, 3, go. Good morning, my friend, and how are you? I'm fine. Good morning, my friend, and how are you? I'm fine. Good morning, my friend. Good morning, my friend. Good morning, my friend, and how are you? I'm fine. Good afternoon, my friend, and how are you? I'm good. Good afternoon, my friend, and how are you? I'm good. Good afternoon, my friend. Good afternoon, my friend. Good afternoon, my friend, and how are you? I'm good. Good morning, my friend, and how are you? I'm great. Good morning, my friend, and how are you? I'm great. Good morning, my friend. Good morning, my friend. Good morning, my friend, and how are you? I'm great. Ya, jadi kalau Bapak mengatakan good morning berarti dijawab lagi dengan good morning ya. Good afternoon, good afternoon. Kalau ditanya how are you tadi bisa kita jawab yaitu dengan I'm fine, bisa juga I'm good, bisa juga dengan I'm great. Itu ya. Ya. Kesempatan ini kan kita di kelas 7. Kita sebelum kita kemudian belajar, kita akan membuat keyakinan kelas terlebih dahulu ya. Nah, kenapa itu diperlukan? Agar kita, sekolah kita nyaman dan aman, terutama kelas kita. Kalau kita di sekolah, kita punya keyakinan kelasnya, yaitu janji siswa. Biasanya janji siswa kapan disampaikan? Hari ini pada saat. Nah, itu untuk keyakinan sekolah. Nah, sekarang kita akan membuat keyakinan kelas. Ya. Jadi yang akan kita buat itu adalah keyakinan kelas. Ini adalah bukan peraturan. Kenapa? Kalau peraturan itu biasanya dilarang memakai sepatu ke kelas, ya, gitu ya. Atau yang ini biasanya ada yang itu kan ada denda 2.000 kalau memakai sepatu ke kelas. Nah, itu adalah peraturan kelas. Kita harus ubah dari peraturan kelas menjadi disebutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini yaitu berbentuknya pernyataan positif, ya, pernyataan positif, ya. Jadi bukan pernyataan ya negatif. Nah, contohnya coba ada yang sudah bisa tahu kira-kira pernyataan positif agar kelas kita ini bisa baik nyaman antar sesama kita di kelas. Hidup rukun, ya. Hidup rukun di kelas, gitu ya. Nah, kira-kira kalau yang negatif seperti apa? Nah, apa tadi? Tidak berkelahi di kelas. Nah, ini contohnya. Tidak berkelahi di kelas. Nah,
ini pernyataan negatif ini sekarang tidak kita gunakan lagi ya. Jadi pernyataan yang pakainya kata tidak yang seperti ini tidak kita gunakan lagi. Kita gunakannya yang menggunakan positif. Ya, pernyataan positif. Hidup rukun, apalagi kira-kira? Menjaga kekompakan kelas, apalagi? Menjaga kebersihan, apalagi? Menghargai teman. Ya, jadi ibaratnya tidak seperti begini. Tidak bermain dengan teman, ya, itu diganti sekarang menghargai teman. Nah, setiap dari Anda semua harus memberi masukannya semua ya, masukannya atau pendapatnya, keyakinan kelas kita itu mau seperti apa. Nanti hasilnya kita telah bersama lalu kemudian kita tempel di sini ya. Ini. Nah, ini masing-masing bisa memberikan ininya pendapatnya. Boleh kalau mau ada yang membantu Bapak silahkan supaya cepat. Nah. Bapak berikan 2 ya. 2 saja. Ya, jadi kita membuatnya pernyataan yang positif. Perhatikan ininya ya, tempelan. Tiap lembar cukup 1 ya. Cukup 1 saja. Silakan ditempel, awas jangan berjubah. Tempel di mana saja. Penting nempel di sana ya. Nah, siap sudah mundur. Sudah mundur. Ayo Reno. Ya, lagi. Ya, selesai aja. Ya, ini bermacam-macam sesuai dengan ininya
bukunya masing-masing ya. Nah, siapa yang mau membacakan? Siti, silakan dibacakan. Dan disimak berarti bersama supaya bisa diketahui bersama. Ya, mulai. Keyakinan kelas 7B. Jelita membantu teman yang sedang kesulitan. Risma Septiani datang tepat waktu ke sekolah. Septi datang tepat waktu dan menjaga kebersihan. Mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Risma Septiani saling menghargai seluruh teman. Yesi, pernyataan positif, menerima tugas dari guru dengan sebaik-baiknya. Jelita, saling melengkapi dan menghargai seluruh teman. Septi, saling menghormati antara teman yang berbeda agama. Rukun dengan teman, menghormati guru-guru, menghargai seluruh teman-teman. Ketika guru sedang menerangkan, sebaiknya kita memperhatikan. Menjaga kekompakan dalam pertemanan, menghargai atau menghormati pilihan pendapat teman, saling menghormati dan menghargai seluruh teman. Yang piket wajib datang lebih awal, tidak membanding-bandingkan teman sekelas, menjaga nama baik kelas 7B. Kita harus baik kepada teman kita, harus sopan santun kepada guru kita. Menghargai teman, saling menolong sesama teman, menghargai sesama teman dan hidup rukun di dalam kelas maupun di luar kelas. Mendengarkan guru saat menerangkan. Menjaga nama baik kelas, menghargai teman, harus hidup rukun dan bersih. Ketika guru sedang menerangkan, kita harus memperhatikan agar mudah dipahami. Saling membantu teman. Oke, tepuk tangan. Selanjutnya, yang putra, siapa yang mau membacakan? Azka, ya silakan. Baca dari atas supaya disimak oleh teman-temannya. Keyakinan kelas 7B. Rehan, tidak membanding-bandingkan teman, saling membantu temannya kesusahan. Laika, yang piket harus membersihkan halaman kelas dengan bersih dan jangan sampai ada sampah yang berserakan. Menghormati guru, saling membantu teman yang kesusahan. Menghargai sesama teman, menjaga nama baik kelas, menghargai teman-teman. Yang piket harus datang lebih pagi untuk membersihkan kelas, tidak membuli sesama teman, menjaga kebersihan di ruangan kelas, menjaga nama baik kelas, menghargai teman mulai dari yang kecil atau besar, menghargai dan menyayangi seluruh teman, mengerjakan tugas tepat waktu, menghargai sesama teman, menghargai teman-teman, menghormati teman guru, menghormati guru-guru, tidak berkelahi sesama teman, hidup rukun, saling rukun sesama teman, saling menyayangi sesama teman, mengerjakan tugas tepat waktu, hidup rukun di dalam kelas, saling tolong-menolong sama teman, menghargai teman dan menghormati guru, hidup rukun sesama teman, menjaga nama baik kelas agar tidak dijelek-jelekan kelas lain. Oke, sudah semua? Terima kasih. Tepuk tangan. Ya, kita telaah terlebih dahulu ya. Dari hasil yang sudah disampaikan tadi, ada yang pernyataannya bersifat negatif. Maka kita nanti perbaiki. Kalau di sini contohnya ibaratnya tidak membanding-bandingkan teman sekelas, atau tidak membuli sesama teman, atau tidak berkelahi sesama teman. Nah, ini kita nanti perbaiki. Contoh ibaratnya tidak berkelahi, berarti dengan apa tadi? Hidup rukun ya. Sama juga dengan membuli juga sama ya. Nah, ini nanti kita perbaiki. Nah, dari semua yang sudah masukan-masukan ini nanti akan menjadi beberapa pernyataan, karena beberapa ada yang sama ya. Beberapa pernyataan, dan nanti kita akan cetak. Setelah itu bisa ditempel di sini. Keyakinan kelas ini untuk kita sepakati bersama, kita lakukan bersama. Siap? Siap. Siap semuanya? Siap. Siap menantinya? Siap.
karena kesepakatannya bukan kesepakatan Bapak, adalah ini kesepakatan keyakinan kelas di kelas 7B ya. Untuk sementara itu ada pertanyaan terlebih dahulu, silahkan. Berkenaan dengan ini, keyakinan kelas ini. Mau tidak kalau nanti kita pasang? Mau? Nanti kita akan pasang. Kalau ini kan terlalu kecil-kecil ya. Nah, nanti ke sana akan yang lebih besar gitu. Kalau tidak ada pertanyaan dan semuanya bisa semuanya sudah bisa dipahami bahwa kita dilaksanakan keyakinan kelas ini ya. Laksanakan. Siap Rehan melaksanakan ini? Siap. Ya. Andra siap tidak? Siap. Andres? Siap. Ya, semuanya juga siap. Kita akan menjadi kelas yang hebat. Ya. Sekolah para juara. Sekolah para juara. Sekolah para juara. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Septiani Nabila dari kelas 7B SMP 1 Cibeber. Kami sudah memiliki keyakinan kelas seperti ini. Semoga keyakinan kelas ini dapat diamalkan dalam proses pembelajaran di kelas kami. Karena keyakinan kelas ini dibuat oleh masukan dan kebersamaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa ini kesepakatan kelas yang sudah dibuat di kelas 7B SMP Negeri 1 Cibeber. Dengan berharap bahwa dari kesepakatan kelas ini, anak-anak kelas 7B itu lebih memahami nilai-nilai keyakinan kelas yang sudah mereka buat bersama, sehingga kemudian nilai-nilai kebajikan universal itu bisa dilaksanakan di kelasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin pada saat pelajaran apa itu? PJOK ya? PJOK terlambat begitu? Iya Pak, Kenapa terlambat? beres makan, Nah, terus ganti baju, pesta. betul. Kalau Rehan apa? Kenapa terlambat? Sama Pak, Rehan, Abil, Aidin, Muhammad. Riki Enggak, di kelas di bawa baju. Terus ke bawa baju. Jadi pada saat kemarin jadinya tidak masuk untuk belajar PJOK. Yang jadi masalahnya kan kamu terlambat. Ya, itu makan dulu kan? Iya, yang jadi masalahnya kan terlambat ya.
Kalau yang tidak terlambat di ini enggak? Jadi yang jadi masalahnya berarti adalah terlambat. Kalau Anda dengan Rifki itu yang jadi masalahnya berarti tidak bawa baju. Sudah tahu kan tadinya awalnya bahwa kamu ketika terlambat sudah disepakati? Hah? Iya, disepakati. Maksudnya bahwa tidak boleh pelajaran ini terlambat begitu. Benar nggak? Benar. Iya. Jadi berarti kenapa itu bisa terjadi karena kamu terlambat. Kalau tidak terlambat kan ya. Jadi mengakui itu kamu terlambat atau tidak? Akui. Nah kira-kira nanti ke depan mau terlambat lagi atau tidak? Tidak, Pak. Hah? Kira-kira benar tidak? Terlambat lagi atau tidak? Ini pakaiannya kenapa? Lupa, Pak. Lupa. Ini. Oh, lupa dicuci. Ya, pertama yang terlambat nih. Agar tidak terlambat, kira-kira harus seperti apa? Harus sesuai dengan waktu itu, ya kan? Nah, agar tidak terlambat, kira-kira apa yang akan disolusi? Harus Dipercepat. Ini harus benar, harus ini. Karena konsekuensinya kamu sudah sudah menyepakati bahwa tidak akan terlambat. Hah? Apa? Gimana gitu? Iya, kan itu sudah disepakati bersama bahwa tepat waktu, datang tepat waktu. Kan itu sudah disepakati. Nah, agar tidak terlambat, kira-kira kamu itu akan seperti apa nanti ke depan? Lebih awal. Berarti jangan prioritasnya makan dulu, karena sebenarnya istirahatnya sudah yang 2 kali ya. Karena 10 kan udah istirahat. Ya. Yang ini bagaimana caranya supaya tidak lupa lagi itu bajunya? Harus dipersiapkan lebih awal. Jadi pagi-pagi harusnya sudah siap, dicek lagi begitu ya. Kira-kira nanti gimana untuk ke depan? Minta maaf atau enggak? Ya, jadi jangan sampai yang seperti itu terus-terusan gitu. Ininya bahwa saya seperti ini karena apa? Karena datangnya karena terlambat. Kalau tidak terlambat nanti. Kota Banten Selatan takkan ku lupakan. Di sana SMP 1 Cibeber berdiri dengan megah, berdiri untuk mengabdikan diri pada nusa dan bangsa. Semoga daya ciptamu berguna bagi pembangunan nusa bangsa. Jiwa Pancasila pelita hidupmu dalam menjangkau cita-cita mulia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala SMPN Negeri 1 Cibeber, yang saya hormati Wakasek Kurikulum SMPN Negeri 1 Cibeber, yang saya hormati Wakasek Kesiswaan, serta Dewan Guru yang saya banggakan. Baik, terima kasih atas kesempatan pada siang ini, di mana diberikan kesempatan untuk melakukan diseminasi budaya positif
yaitu untuk calon guru penggerak angkatan 6. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa kegiatan ini diminta minimal kami harus menyampaikan dalam 1 jam. Jadi materi yang disampaikan minimal video lengkap itu dalam 1 jam. Oleh karena itu kiranya Bapak Ibu berkenan untuk sama-sama, karena ini sebenarnya kita sama-sama belajar. Saya pribadi adalah hanya berbagi saja, dan apa yang sudah kita lakukan itu saya pikir sudah banyak yang sering kita lakukan kaitannya dengan budaya positif ini. Hanya ketika kemudian kita sampaikan pada saat yang sekarang, itu mungkin kaitannya dengan penguatan, mana yang perlu kita perkuat, mana yang perlu kita perbaiki dari apa yang sudah kita lakukan pada saat yang sekarang. Di awal juga saya mengucapkan terima kasih kepada Dewan Guru, seluruh Dewan Guru SMPN 1 Cibeber yang sudah berkenan untuk hadir pada saat ini untuk mengikuti diseminasi tentang budaya positif ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kita pada saat yang sekarang, dan ini mungkin sudah tidak aneh lagi dengan Ki Hajar Dewantara, karena beliau adalah salah satu tokoh pendidikan, dan yang menjadikan sekarang itu sudah dijadikan tanggal lahir KHD itu sebagai Hari Pendidikan Nasional. Dan buah pikirannya ini sudah dari 1936 ya, 1936 pemikiran KHD ini sudah berkembang gitu ya. Nah, konteks filosofi pendidikan KHD yang sempat mungkin agak kita tinggalkan begitu, padahal itu sudah menjadi semboyannya, salah satunya adalah di kementerian kita, yaitu logonya jadi Tuturi Handayani. Itu pendidikan yang itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, ini yang agak berbeda sebenarnya dengan filosofi pendidikan yang lain, di mana KHD ini sebenarnya lebih mengutamakan bagaimana kita sebagai seorang guru itu menuntun. Jadi bukan dalam konteks ibaratnya mengajarkan, bukan, tetapi anak sudah memiliki kreativitas, bakatnya, lalu kemudian kita tuntun bagaimana bakat dan kreativitasnya itu bisa berkembang gitu. Nah, dan puncak tertingginya yaitu bagaimana nanti anak didik kita itu menjadi bisa mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan ya bagi manusia dan anggota masyarakat. Dan pemikiran ini sangat luar biasa. Nah, dan kita juga sudah tahu dengan semboyan Ki Hajar Dewantara, Ingarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tuturi Handayani. Kira-kira masih ingat ya? Ingarso Sung Tulodo berarti di depan memberikan teladan. Ing Madyo Mangunkarso di tengah memberikan motivasi atau kemauan ya. Kemudian Tuturi Handayani di belakang memberikan
dorongan, dan ini menjadi sesuatu yang luar biasa menurut saya, karena dari semboyan ini kita KHD pada saat itu sudah berpikir tentang itu gitu. Ini. Nah, apa yang hubungannya dengan apa yang kita bahas pada saat yang sekarang, budaya positif? Jadi pemikiran KHD tersebut yang akan dikembangkan pada saat proses pembelajaran pendidikan yang sekarang dikembangkan, apalagi dalam kurikulum merdeka, maka kita bisa melaksanakan atau menggolkan pemikiran dari KHD tersebut apabila kita mengembangkan budaya positif. Bapak Ibu, dalam kondisi yang seperti ini relax saja. Maksudnya jika kemudian nanti ada beberapa hal yang perlu diskusi, kita inikan, silakan saja begitu ya. Yang pertama adalah ini ada perubahan cara berpikir, yaitu dengan yang pertama adalah teori kontrol, yang kedua disiplin positif, yang ketiga adalah hukuman dan penghargaan, kemudian keyakinan kelas, segitiga restitusi, kebutuhan dasar manusia, motivasi, dan posisi kontrol guru. Ini yang saya mencoba untuk sampaikan dan kita bahas atau diskusikan mana yang di sekolah kita itu sudah berkembang ya, atau kemudian sudah baik begitu, lalu mana yang perlu kita menurut kita perlu kita evaluasi atau kita perbaiki. Jadi pemikiran KHD tersebut bisa terlaksana apabila kita melaksanakan budaya positif yang seperti ini. Nah, ini secara map keseluruhan bahwa budaya positif kaitannya dengan disiplin positif dan hubungannya dengan yang lain tadi, secara keseluruhan mapnya adalah seperti ini ya. Jadi keterkaitan semua di antara aspek-aspek tadi yang akan kita bahas. Kita perjelas saja karena ini agak susah, maksudnya tidak jelas ya gambarnya. Ya, yang pertama yaitu yang dinamakan dengan teori kontrol. Ini adalah sebuah perubahan paradigma yang mengalahkan, kalau dulu istilah yang dulu itu stimulus respon. Kira-kira masih ingat ya Bu? Teori stimulus respon itu dari siapa? Di teori belajar itu kan ada ya kita. Jadi teori stimulus respon itu kan lahirnya teori belajar behavioristik, di mana teori belajarnya itu anak bisa maju ketika ada perlakuan. Nah ternyata ini pada saat yang sekarang berubah, yaitu dengan disebutnya perkembangan berikutnya ternyata berbeda, yaitu dengan teori kontrol. Teori kontrol itu bahwa seperti tangan kita begini gitu. Andaikan di tangan kita sekarang, ini ibaratnya di tangan saya sekarang ini, oleh saya ya, di tangan saya seperti ini. Ini ada sesuatu yang rahasia. Ini ada sesuatu yang rahasia. Lalu kemudian Bapak Ibu meminta kepada saya untuk membukanya. Ya, ingin membukanya. Kira-kira akan dibuka atau enggak? Ya. Ya, sama ibaratnya. Bu Yayat punya rahasia, lalu kemudian bahwa di dalam tangan ini ada rahasianya, lalu kemudian saya merayu Bu Yayat gitu agar dibukanya, ya, atau meminta atau dengan cara apa? Apakah kira-kira oleh Bu Yayat bisa dibuka atau tidak? Bisa jadi dibuka. Bisa jadi. Ini adalah sebuah yang rahasia.
Kalau ini dibuka, kepala ini karena di dalamnya rahasia, semuanya akan bocor rahasia itu. Kaitannya dengan diri kita. Tapi kita mencoba, ibaratnya seperti tadi Bu Yaya meminta pada saya untuk membuka. Kemungkinan besarnya saya ketika diminta, dirayu atau bagaimanapun, kemungkinan besarnya karena ini adalah rahasia, tidak mungkin dibuka, tidak mungkin dibocorkan, ya, tidak akan ini karena sesuatu yang rahasia. Nah, dari teori ini bahwa kita itu memang dikendalikan jadinya oleh diri kita, bukan oleh orang lain. Jadi kalau dikendalikannya oleh kita, dikendalikan oleh diri kita dengan cara apapun, orang lain tidak akan bisa. Maka anak juga seperti itu, memiliki kendalinya sendiri gitu. Beda dengan behavioristik atau yang kemarin atau yang lalu itu teorinya stimulus respon. Ya, jadi ini perbedaannya. Teori perbedaannya bahwa stimulus respon itu realitas berdasarkan kebutuhan kita sama, seperti anak mau belajar, lalu kemudian kebutuhannya sama, dipersamakan begitu. Nah, ternyata kalau teori kontrol pasti berbeda-beda. Ya, si anak ini dengan ini berbeda-beda. Si anak ini dengan ini pasti berbeda-beda. Nah, kemudian setiap anak, kalau stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Kalau kita gunakan ini, contohnya adalah teori belajarnya dari Gardner, yaitu teori operant conditioning itu, bahwa belajar adalah proses dari pengulangan dan pengalaman, begitu ya. Nah, berarti kan sama itu semuanya, melakukan hal yang sama. Nah, kalau di sini setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, ya. Persepsi orang itu pasti berbeda-beda. Nah, kemudian juga hal yang paling membedakan di sini di teori kontrol itu adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, oleh karena itu, sehebat apapun dikendalikan, sehebat apapun kemudian pengaruh dari luar, ketika kemudian kontrol dirinya itu kuat, maka tidak bisa dipengaruhi dari situasi yang lain. Ini maksud teorinya. Nah, dalam disiplin positif, selanjutnya kaitannya dengan disiplin positif itu, kira-kira menurut Bapak Ibu, kalau istilah disiplin itu apa? Biasanya kita kan biasanya kalau menyebut disiplin itu taat ya, taat pada aturan. Ternyata ketika kemudian didefinisikan dari kata dasarnya, disiplin itu bukan taat pada aturan. Jadi disiplin itu ternyata belajar. Ya. Jadi tadi kalau kita biasanya mengatakan bahwa seseorang anak disiplin itu taat pada aturan. Nah, ternyata kalaupun taat pada aturan, tapi kalau dia tidak merasa belajar, itu bukan disiplin. Jadi disiplin itu lebih kata kuncinya adalah belajar. Yang kedua, disiplin akan menguatkan kita kepada nilai-nilai kebajikan universal. Ya. Nilai-nilai kebajikan universal. Maksud kita seperti ini. Nilai-nilai yang baik menurut kita. Contoh ibaratnya dengan rasa, jujur, disiplin, dan yang lainnya. Tapi kalau di kita kan bangsa Indonesia itu menetapkannya yang seperti ini ya. Nilai-nilai kebajikannya yaitu melalui profil pelajar Pancasila gitu. Jadi, tapi dari sumber yang lain apakah ada? Banyak gitu. Tapi untuk bangsa Indonesia ini kita menetapkan yaitu profil pelajar Pancasila yang paling kita kenal seperti beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian
mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Nah, saya pikir kalau ini masalah motivasi juga dengan anak, ini ada 3 hal di motivasi ini. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak memiliki motivasi mengerjakan tugas kadangkala itu karena tidak nyaman atau melakukan itu karena khawatir dihukum. Ya, takut. Itu motivasi yang pertama. Berarti motivasinya masih bersifat eksternal. Dia bukan masuk dalam dirinya. Ya. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi ini juga masih eksternal, di mana ketika melakukan sesuatu itu ingin mendapatkan hadiah. Ya. Nah, yang ketiga adalah menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Berarti ini sudah dari dalam. Kalau anak kita sudah memiliki jenis motivasi ini, maka disiplin positifnya itu akan berjalan dengan baik. Jadi kita guru bagaimana nanti membangun anak untuk poin yang ketiga ini, yaitu bahwa belajar itu nanti sebagai sebuah kebutuhan, di mana tujuannya tidak terpengaruhi mau sepertinya si anak ini gurunya tidak ada atau gurunya seperti apa, itu tidak jadi pengaruh. Nah, kita mencoba untuk membangunkan bagaimana nilai-nilai yang mereka percaya ini muncul di dalam dirinya. Nah, Bapak Ibu, ini kaitannya dengan penghargaan. Ini ada sebuah kontradiksi yang terjadi dengan sekarang ini. Maka ini perlu kita perhatikan, karena ternyata penghargaan itu nilai. Kalau kita mungkin memberi nilai ya, ternyata penghargaan itu dari hasil penelitian itu pengaruh positifnya jangka pendek, tetapi negatifnya jangka panjang. Nah, ini kira-kira terpikir nggak oleh kita ya, bahwa memberikan penghargaan itu ternyata memberikan nilai. Nah, itu dalam pemikirannya Alfikon itu bahwa dihukum oleh penghargaan itu memiliki pengaruhnya seperti banyak yang negatif katanya. Yang kedua itu agak salah ya. Penghargaan menghukum. Jadi ketika memberikan penghargaan, memberikan nilai kepada anak yang tinggi, ternyata menghukum juga terhadap anak yang nilainya rendah. Itu yang harus kita perhatikan. Jadi yang tinggi mah kita diberikan penghargaan, yang rendah itu marahi gitu ya. Nah, itu ternyata menghukum katanya. Nah, jadi yang menghukumnya itu kepada yang rendahnya. Nanti bagaimana ini? Nah, harus adil gitu ya. Coba kita ini kan kita pahami. Penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi ada di beberapa kasus penelitian itu, kalau si anak itu diberikan penghargaan dia bagus gitu. Nah, ketika kemudian tidak diberikan penghargaan lagi, motivasinya ngedrop gitu ya. Nah itu perlu dipikirkan lagi. Penghargaan juga tidak efektif karena dia harus terus menerus katanya. Itu. Kemudian juga penghargaan itu merusak hubungan. Contohnya si anak yang pintar, kesiapan belajar tinggi ya dengan yang rendah, jadi akan merasa ini sendiri minder ya ininya. Gitu. Nah, kemudian menurunkan kualitas konsekuensi itu lakukan apa yang saya katakan. Ini karena sesuai dengan peraturan. Kemudian kalau restitusi, apa hal ini sesungguhnya ingin kamu lakukan. Nah, contoh Bapak Ibu, saya berikan kita ini kan. Kalau si anak mematahkan pulpen temannya,
lalu diganti pulpen temannya itu, kira-kira itu maksudnya kemana? Ke restitusi, hukuman, atau konsekuensi? Ya. Konsekuensi, karena ya dia sudah mengganti yang sudah dia lakukan. Tetapi kalau itu ke restitusi, dia akan, selain dari itu dia akan menyadari kesalahannya apa saja. Selain dari, artinya apa yang akan kamu lakukan, seperti minta maaf gitu ya. Jadi kalau yang konsekuensi ya udah ganti aja gitu. Kalau kita sepertinya Pak Taufik nih, guru olahraga ya, guru olahraga, lalu kemudian harus sudah datang, lalu kemudian anaknya terlambat ya, terlambat datangnya itu. Lalu kemudian anaknya itu diminta oleh kita berlari 3 keliling. Itu kira-kira masuknya kemana? Pak Taufik guru olahraga, dia akan belajar olahraga. Lalu ada anak yang terlambat, lalu kemudian Pak Taufik menyuruh anak untuk berlari 3 keliling. Itu masuknya kemana? Kira-kira? Restitusi atau konsekuensi atau hukuman? Ya. Karena sesuai dengan mapelnya, ya. Ya. Tapi kalau dari awalnya itu oleh Pak Taufik sudah disepakati terlebih dahulu, oke, yang terlambat adalah keliling 3 keliling gitu ya. Ya, 3 keliling. Maka itu maksudnya berarti ke konsekuensi. Tapi kalau tiba-tiba kemudian gara-gara tidak pakai kaos, lalu kemudian si anak itu suruh atau tidak boleh ikut ini, berarti masuknya ke hukuman. Ya, kalau tidak disepakati dulu. Ini pun sebenarnya konsekuensi kita itu harus berusaha dihindari sebenarnya, gitu ya. Kita harus mencoba bergeraknya sekarang ke restitusi. Nah, masalahnya di antara kita atau kita sendiri atau saya pribadi mungkin kita jarang menyepakati terlebih dahulu ya. Ya, kesepakatan kita seperti apa? Gitu. Lalu kemudian apakah nanti ketika kemudian ada anak yang bersalah lalu kemudian inisiatif bahwa Pak saya salah, saya melakukan hal tersebut, lalu kemudian saya akan menggantinya. Nah, itu maksudnya berarti ke restitusi. Ya. Nah, ini jadi kita harapkan mungkin nanti ke depan itu dihindari untuk yang hukuman ya. Perlu ditanya dulu ketika anak itu apa penyebabnya. Nah, ini saya pikirlah tidak ini ya, kebutuhan dasar anak manusia juga sama. Nah, Bapak Ibu, ya, untuk membangun disiplin positif pada saat sekarang itu kita sebaiknya mengembangkan istilah ini, yaitu keyakinan kelas. Kalau sekolah kita sudah ada keyakinan sekolahnya, yaitu janji siswa ya, janji siswa. Nah itu. Nah, yang
perlu kita kembangkan adalah keyakinan kelas, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Saya sudah coba terapkan itu di kelas 7B. Teknik keyakinan kelasnya saya pikir Bapak Ibu juga bisa untuk melakukan itu. Nah, apa bedanya antara keyakinan kelas dengan peraturan atau tata tertib ini? Ya, bedanya di mana? Kira-kira menurut Bapak Ibu apa bedanya antara keyakinan kelas dibangun dengan siswa, disepakati dengan siswa. Kalau aturan itu kaku ya, dibuat sekolah kadang-kadang satu pihak gitu. Nah ini salah satunya. Yang kedua, kira-kira ada lagi Bapak Ibu perbedaan yang kira-kira keyakinan kelas dengan peraturan? Sanksi. Ya. Nah, dari sanksi ya. Kalau keyakinan kelas nanti tidak ada sanksinya, tidak ada hukuman gitu, tapi ke konsekuensi atau restitusi. Nah, bagaimana bentuk keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ini bedanya di sini. Contohnya, dilarang memakai sepatu ke dalam kelas, lalu kemudian pakai sepatu denda 2.000 gitu ya. Itu berarti peraturan ya. Nah, kalau yang keyakinan kelas maka akan berubah pernyataannya karena pernyataan positif. Jadi contohnya ibaratnya ya, kelas kita bersih dan sehat. Jadi tidak ada negatifnya. Bahasanya bahasa yang halus. Tidak boleh ada yang bahasa negatif. Yang paling membedakannya itu keyakinan kelas itu yang paling kita bisa tandai adalah tidak ada pernyataan negatif. Kelas ini tetap bersih dan gitu. Ya. Itu yang di kelas saya, kelas apa itu? 7B ya, 7B itu. Itu mereka mintanya, Pak saya mau nulisnya itu 5 tiap anak itu ya, 5 gitu. Minta sticky note-nya 5. Tapi oleh saya, karena nanti 5 kita terlalu banyak ya, gimana kalau disepakati 2 saja, kayak 2. Nah dari sepakati 2 mereka menulis masing-masing. Setelah itu saya pisah-pisahkan, ketemulah kemudian menjadi 8 itu ininya. Nah cirinya yang paling membedakan adalah tadi keyakinan kelas berupa pernyataan universal, berarti tadi ya jujur, kreatif, disiplin gitu ya. Jadi tidak ada kata dilarang menyontek. Itu harusnya dibalik ya. Ya harus sebalik. Jujur di kelas gitu. Jadi intinya seperti itu. Kemudian ya ini nomor 3 betul, keyakinan kelas itu dibuatnya dalam bentuk positif ya. Kemudian tidak terlalu banyak jadi lupa. Coba kita perbandingkan itu. Jadi siswa itu terlalu banyak itu. Kita harus pikirkan lagi nanti dengan anak. Itu terlalu kemudian akhirnya anak tidak hafal, tidak menetap dalam dirinya. Ya. Contohnya itu.
Ya kita sudah melaksanakan sebenarnya keyakinan sekolah dengan janji siswa itu, hanya belum tahu istilahnya pada saat itu ya. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi kemarin itu saya inginnya dalam pribadi saya ketika membuat pada anak seperti ibaratnya pernyataan begini, ibaratnya berdoa sebelum belajar gitu. Tapi karena anak itu tidak ada yang memunculkan itu, ya sudah yang disepakati saja dulu, karena kesepakatan mereka tidak ada yang seperti itu. Kemudian semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat sama ya. Nanti mungkin kita bisa berbagi untuk ini. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kalau kita menetapkan seperti aturan-aturan yang peraturan tata tertib sekolah itu kan agak kaku. Sanksinya seperti ini gitu. Nah kalau yang ini bagaimana kesepakatannya bisa berubah ininya ya, sesuai dengan kondisi situasi pada saat itu. Nah ini posisi kita. Ada 5 posisi kontrol guru. Nah kita termasuk saya sendiri mungkin tidak tahu di posisi yang mana, dan kita perlu perbaiki. Kalau posisi kontrol penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik dan verbal. Nah ini dampaknya kepada anak tadi, jadi mengakibatkan sakit hati ya ininya. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem dan alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Patuhi aturan saya atau awas kalau tidak. Wah, seperti itu. Kemudian kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Ini kita perlu sadari ketika di sebuah atau kasus-kasus kita ibaratnya kepada anak kita lebih dalam tanda kutip kejam gitu ya. Contoh ibaratnya agak emosi kepada anak kita karena kemudian tugas terlambat dan yang lainnya, tetapi kita tidak pernah bertanya kenapa anak itu terlambat terhadap tugasnya. Nah ini mungkin untuk menghindari posisi kita sebagai penghukum. Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Posisi ini biasanya guru bersuara lebih lembut. Ya, bersuara lebih lembut, pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah dan rendah diri. Bahasa yang diucapkan yaitu, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Berapa kali bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah ini ketika terjadi kita menggunakan posisi ini, ternyata anak akan mengakibatkan jadi rendah diri. Jadi merasa bahwa saya adalah sumber masalah gitu. Ya, saya adalah sumber masalah. Kemudian posisi guru sebagai teman. Jadi kita perlu bisa membedakan Bapak Ibu, di posisi guru sebagai teman ini bisa positif dan negatif, tetapi di posisi teman itu nanti tiba-tiba dia tegas terhadap aturan, tapi kemudian secara ini dapat berubah langsung gitu. Ya, ada perubahan langsung situasinya. Ya udah, untuk nanti jangan lakukan lagi ya. Atau sehingga menganggap bahwa ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti membantu bereskan. Nah ini mengakibatkan kemudian anak kita tidak bertanggung jawab gitu ya.
Selanjutnya adalah posisi pemantau. Kalau pemantau tadi kaitannya dengan konsekuensi. Oleh karena itu biasanya seorang guru yang seperti ini akan yang menggunakan aturan. Aturannya seperti apa? Sanksinya, konsekuensinya apa? Nah, mungkin kalau yang kita lihat sekarang di sekolah kita ini masih pakai yang ini. Paling banyak menurut saya ya. Posisi pemantau. Jadi aturannya begini, kamu harus seperti ini. Ini. Nah, pada situasi yang sekarang sesuai dengan perkembangannya kita harus berposisi sebagai manajer. Jadi lain kepala sekolah saja, bukan kepala sekolah saja ternyata yang harus jadi manajer. Kita pun terhadap anak itu harus menjadi manajer. Yaitu mengajak murid itu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, di sini pertanyaannya tadi, apa yang kita yakini, gitu ya? Apa yang apakah kamu meyakininya? Meyakini itu maksudnya sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Gitu. Kemudian, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, ini berarti kita harus agak kuat ini kemampuan psikologinya kalau sekarang ya menghadapi anak-anak ini. Saya sendiri kadang masih belum kuat untuk itu ya, melihat anak yang ini agak greget gitu. Tapi kemudian kita sadar lagi, oh ya sekarang harus mulai berubah gitu. Nah, 5 posisi kontrol ini bisa dijalankan sebagai manajer apabila 2 tadi posisinya sebagai teman dan pemantau itu disatukan oleh kita. Ya, jadi kita harus dekat dengan anak. Kita juga harus tahu dengan aturan yang ada, tetapi dalam kondisi yang seperti itu kita harus dorong sendiri anak yang melakukan sendiri, mempertanggungjawabkan masalahnya. Nah, ini kaitannya dengan posisi kita sebagai manajer, dan kita dorong untuk pola-pola yang sekarang adalah kepada posisi manajer ini. Dan ini yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ya, resti. Nah, si Resti, Restanti bagaimana? Nah, jadi Bapak Ibu, ketika kita menangani anak sekarang, kita harus menerapkan segitiga restitusi ini. Jangan sampai memponis anak, baru juga anak datang langsung oleh kita cecar, belum tahu masalahnya seperti apa, dipojokan atau ini. Ini harus dilihat dulu ya. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas ini kita harus nanya kepada anak, masalahnya apa, kendalanya di mana, dan kenapa kamu melakukan hal yang demikian. Dan kemudian menguatkan juga supaya anak terbuka. Kemarin saya coba itu ke siapa itu, kelas 8 ED siapa? Romdoni ya? Romdoni. Karena sudah terlihat dianya mau nangis, temennya oleh saya suruh ke sudah kamu ke kelas. Nah, akhirnya dia terbuka dan kata bapak, ya bukan kamu saja sih yang biasanya bermasalah gitu, tetapi apa yang menjadi masalah kamu itu. Baru setelah kemudian nanti identitas ini, pola restitusi ini, identitas sudah kita lakukan, maka langkah berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Maksud validasi tindakan yang salah itu ini menurut kamu benar nggak
ibaratnya kegiatan kamu yang seperti ini? Ya, perilaku kamu yang seperti ini benar atau tidak? Gitu. Nanti anaknya akan mengungkapkan sendiri tidak baik Pak. Gitu ya. Nah, baru kemudian setelah bahwa itu dinyatakan keliru, baru kemudian menanyakan keyakinan. Kira-kira apa yang menjadi kamu seperti itu? Kata saya ke salah satu kemarin kasus yang paling terakhir itu Romdoni ya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena dia ternyata jarang sarapan, ya widget. Jadi jarang sarapan ya, jarang sarapan yang mengakibatkan dia itu penyakit tipes gitu. Contohnya gitu. Atau tadi yang Bu Fitri ya kasusnya, kenapa kemudian si anak seperti itu ternyata dibunuh kepada keluarganya ya. Ya. Jadi untuk menghindari kita berposisi guru sebagai penghukum, karena sekarang khawatirnya undang-undang HAM itu yang dikhawatirkan gitu. Jadi saya sering pun ya, saya sering gitu mungkin melakukan yang seperti itu, tapi ya ketika kemudian ini perlu kita perbaiki, itu adalah hal yang biasa ya intinya, namanya juga berproses gitu. Nah ini kaitannya dengan budaya positif yang perlu saya sampaikan, dan jika ada yang ingin bertanya dipersilahkan. Mangga. Boleh kepada sebuah kasus begitu, agar nanti bisa kita bahas bersama-sama. Ya tadi jaga suara. Iya itu ini yakin kelas. Silakan. Ada yang mau disampaikan bagaimana? Cibun, biar kasorot kamera. Iya. Paingan orang kemudian kita. Ya, kasus Restanti yang tidak bisa. Kemarin saya mendapat pencerahan begini Bu. Ya, kita tadi berposisi tadi adalah sebagai penghargaan itu menghukum, gitu. Mungkin itu yang masih kita lakukan, termasuk saya juga. Nah, untuk kasus yang seperti itu, ada sebuah kemarin bercerita itu instruktur CGP saya. Begini, si anak itu kasusnya sama, dia tidak bisa pelajaran yang lain tidak kuasai. Lalu kemudian didatangi katanya oleh instruktur itu, yang didatangi, ditanya itu, kamu kenapa seperti ini Pak? Saya yang penting tidak dikeluarkan saja dari sekolah. Terus kamu cita-citanya mau jadi apa? Saya katanya, karena orang Jawa Timur ya, saya mau jadi tukang bakso Pak, gitu ya. Tukang bakso, jadi ininya tukang bakso. Oh benar gitu ya. Jadi dia ingin jualan bakso. Jadi tidak ingin sekolah yang tinggi-tinggi, tidak Pak. Saya sudah bermasalah begitu ya, kemampuannya sudah seperti ini. Akhirnya karena sudah tahu bahwa dia itu adalah cita-citanya ingin jadi tukang bakso, dan ditanya, kalau nanti sudah lulus dari sekolah SMP ini kamu mau kemana? Saya mau langsung ikut dengan saudara ke Jakarta katanya. Nah, akhirnya di proses belajar dengan gurunya itu yang sebagai instruktur saya itu, pokoknya ya udah, bagaimana cara menghitung bakso agar jumlah baksonya itu tidak ditipu orang. Jadi bagaimana caranya gitu ya? Maka diaplikasikan saja gitu, dalam proses yang seperti itu diaplikasikan ininya. Jadi dia hanya dilatih bagaimana supaya pada saat nanti jualan bakso dia tidak
rugi gitu ya. Ya, ulangan tidak salah gitu. Si Fahri. Nah, ya ini kasusnya kan seperti Fahri gitu. Nah, akhirnya dia selesai lulus, lalu kemudian ke Jakarta. Ketika kemarin pulang sudah bawa mobil, luar biasa. Ininya. Lalu datang lagi ke gurunya itu ke sekolah langsung datang. Pak, saya merasa terima kasih karena saya hanya bisa berhitung bagaimana menghitung bakso katanya. Lalu saya kemudian jadi tukang bakso di ini dan pulang sudah bisa bawa mobil. Nah itu yang luar biasa. Nah mudah-mudahan nanti di beberapa kasus kita yang ada kita perlu tanyakan itu ya. Sampai saat ini mungkin atau masih ini kita belum sampai nanya cita-citanya anak kita itu masih masih bingung. Kalau misalnya kekurangannya, nggak tahu ya kita yang lagi cerita Pak Is yang tukang bakso itu, kalau misalnya dia kalau kita sebutkannya bodoh aja mah nggak masalah gitu ya, kurang gitu. Tapi kan ini mah kalau restansi mah baca aja sama sekali tidak bisa gitu. Itu yang pada akhirnya kalau masalah nilai sih karena kelas 7 sering berkelompok ya terbantu lah gitu. Cuma ya susah gitu untuk membuat dia mau ngomong aja sulit gitu. Agak berbeda mungkin dengan Didi ya. Iya, Didi kalau dia ada kemauan. Saya punya Didi benar luar biasa. Kalau Didi pada saat dibantu oleh teman sebayanya, Didi mau kalau satu kalimat kalau itu luar biasa susahnya. Disuruh ngomong sama temennya nanti dia mau, tapi kalau saat dia nggak mau udah. Nggak mau ya. Ya. Kalau disebut ada centil gitu. Nah, ini perlu kita dalami ya. Perlu kita dalami. Siapkan uang. Kita arahkan. Kata saya, kelas saya itu kelas 7B si itu ya. Kelas 7B itu kalau otaknya menurut saya cerdas. Kenapa cerdas? Karena ketika dia membuat video atau hal yang lain yang itu untuk beralasan yang negatif itu pintar sekali ya. Jadi kalau membuat alasan yang negatif itu pintarnya luar biasa ya. Tapi ketika membuat sesuatu yang positif, nah itu masih ini. Tapi secara perlahan karena kemudian ini kita bisa. Nah kita perlu tadi ya mendalami kembali kira-kira dia maunya seperti apa gitu. Mungkin untuk prestasi juga bisa gitu ya. Kalau jago main HP-nya, dia video satu kata aja. Tapi kalau ini itu bisa pernah nggak? Saya pernah nyoba, dulu dia membaca hanya satu kata dia nggak bisa Pak. Terus kata saya kenapa kamu bisa pindahin misalnya bagusnya ya dia pindahin satu huruf katanya. Oke, kalau contoh mencontoh jadi benar-benar mencontoh yang ada di buku. Jadi saya saking bingung tulisannya bagus luar biasa. Kalau dia mau itu mau. Kalau itu ya perlu kita dalami ya. Perlu kita dalami artinya saya di Ciayunan itu karena saya pernah mengajar anak yang tidak bisa bicara. Tidak bisa bicara, tidak bisa tidak bisa komunikasi ya dengan temannya. Tapi itu orang tuanya datang ke sekolah, anak saya ini gimana Pak? Pada saat itu karena dia mau sekolah, tetapi masalahnya kata orang tuanya itu anak saya tidak bisa ngomong, gitu. Kemampuannya juga biasa gitu ya. Tapi pada saat itu karena ada teman yang di sampingnya itu mau membantu, lalu kemudian dia belajar gitu. Nah, pada saat saya prakteknya fisika IPA pada saat itu atau
TIK, ternyata si anak yang tadi tidak bisa bicara dan kemampuannya yang rendah itu jago. Ibaratnya yang terbaik di kelas itu pada saat itu mengoperasikan bagaimana rangkaian listrik. Dia perempuan ya, rangkaian listrik itu perlunya yang lain itu sampai 3-4 menit, dia setengah menit bisa beres gitu. Nah itu Dewi ya Pak Helmi. Ya. Ya. Itu satu. Kemudian saya di praktek Tikom. Praktek Tikom itu komputernya hanya ada satu dulu di Jairan itu. Jadi biasanya gantian. Jadi nunggu di belakang gitu. Karena saya hanya ngomong, kamu lihat teman kamu itu apa yang harus diinginkan. Ya hanya gini-gini saja gitu ya. Tapi karena dia lihat seperti itu, temennya itu untuk membuat kalimat atau ini itu bisa sampai 4-5 menit, dia 1 menit bisa selesai. Mungkin nanti perlu kita dalami lagi terkait dengan hal tersebut. Kalau memang tadi itu untuk hal-hal yang bersifat eksak tidak bisa, ya kita tidak bisa paksakan. Tapi kelebihannya itu ya, yang luar biasa. Kalau saya dulu wali kelasnya Didi itu juga anaknya kemampuannya biasa, tapi memang didukung oleh teman-temannya. Saya memang melihat kelas 7F belum terlalu kuat mendukung temannya ya. Ya, temannya kurang kuat mendukung terhadap ini. Ini perlu kita bangun juga ini. Terus Didi itu lebih disiplin. Jadi kalau dia diberikan tugas, Didi silakan bersihkan tempat ini, itu sebelum beres dia akan terus saja dikerjakan. Nah setelah itu ketemu lagi dengan saya, ternyata dia sudah bekerja ya, dan itu luar biasa gitu. Ya ini jadi penyanyi. Jadi seperti itu yang Bapak Ibu, yang menjadi perhatian kita itu di sini, di segitiga restitusi. Kita dengan situasi yang sekarang itu khawatir sekali dengan orang tua yang tidak kita khawatir sekali dengan kondisi anak yang disiplinnya kurang begitu baik begitu, lalu kemudian respon dari orang tua dalam mendukung terhadap disiplin itu ibaratnya belum begitu baik. Nah lalu kita terjerat gitu. Nah oleh karena itu kita mencoba setiap nanti ada masalah untuk mempraktekkan segitiga restitusi ini. Seperti yang video saya yang dulu, coba nanti tandainya di mana gitu ya. Ya, di kasus ini ketika kemudian saya proses segitiga restitusinya, ini bukan pada saat di sini. Ini kan yang membuat kesalahannya ya, kesalahannya ini yang membuat kesalahannya, lalu kemudian di proses inilah, ini adalah yang kita namakan tadi sebagai menstabilkan identitas gitu. Jadi apakah benar atau tidak perilakunya? Nah, tidak ada ya, ini harus dari sini, harus dari sini, cuma tidak mungkin.
Ya. Itu kan dipakai. Ya, di proses ini adalah validasi tindakan yang salah. Setelah ini adalah menanyakan keyakinannya. Topan menyaput lima pembuktinya, di antaranya anaknya. Ia menolak dan tetap berontak. Kata-kata gini. Iya. Ya sudah. Oh, ini Pak Uji. Ya. Nah, ya. Ini di proses ini adalah validasi, sama. ya, menstabilkan identitas untuk ditanya terlebih dahulu apakah benar atau tidaknya. Pak Uji, ini benar yang dilakukan oleh kamu ini diacak-acak kata apa seperti itu? Iya Pak. Sebenarnya pada saat itu ketika oleh kalau kita mau berposisi saya sebagai penghukum ya, pemerannya sebagai penghukum sebenarnya Pak. pada saat tadi sudah diacak-acak pengakuan dari Alba oleh Pak Uji bahwa bahwa ini dilakukan oleh Pak Uji. Kalau kita mau berposisi sebagai penghukum itu sudah langsung ini dari bahwa kamu yang salah. Terus apa yang ingin kamu katakan, Alwa? Jadi kan Pak, hari ini saya sudah membereskan buku ini. Tapi malah dikatakan oleh Pak Uji, saya kecewa dong Pak. Posisi ini adalah memvalidasi tindakan yang Bagaimana salah. ini kalau sudah seperti ini, Pak Uji? Bagaimana tindakanmu untuk memperbaiki perilaku kamu ini? Saya akan merapikan lagi Pak, tapi saya tidak tahu di petang itu di mana. Nah, disertai kalau di untuk mengarahkannya ini maka dia di akhirnya itu akan Selain dari itu apa yang bisa kamu katakan lagi untuk kepada Allah ini? memberikan alternatif itu. Mengulangi apa? Nah, ini adalah menanyakan keyakinan. Jadi kalau ngambil cerpen tidak boleh ya bukan hanya cerpen saja ya, buku atau yang lainnya tidak boleh Jadi kalau melihat dari sebuah itu sebenarnya bisa ya dilakukan oleh Pak Uji, dirapikan ya, nanti dilakukan sendiri oleh Allah. Untuk merapikan lagi sebenarnya bisa oleh Allah. Atau oleh kamu saja dirapikan. Allah nanti diarahkan. Ini restitusinya. Ini restitusinya. Sebenarnya tadi bisa itu langsung dilakukan oleh Bukan suara azan. walau kau gusur rumah Tuhan, aku rumputan takkan berhenti sepanjang. Sebenarnya pada saat kemudian sudah diketahui bahwa ini bisa dilakukan sendiri oleh Allah, dirapikan kembali, itu bisa gitu. Tetapi proses restitusinya nanti tidak sampai gitu. Ini. Jadi kita ajak untuk yang seperti itu. Mungkin karena ini adalah
sebuah tantangan bagi kita. Jadi kita menganggap bahwa agak belum terbiasa juga ibaratnya ya. Tapi ya kita coba. Tapi di beberapa kasus saya coba dengan kemarin ada kasusnya yang siswa saya kelas 7B itu juga sama, tidak bisa ikut salah satu mapel karena terlambat gitu. Langsung kemudian anaknya suruh pulang. Tetapi ternyata tidak ditanya dulu oleh gurunya, ya, tidak ditanya oleh gurunya kenapa dia terlambat. Ternyata pada saat itu bajunya yang bajunya itu yang harus dipakai untuk olahraga itu tidak untuk perempuan, sementara dia laki-laki. Gitu. Nah, jadi akhirnya dia balik lagi ke sini ketika kemudian mau ikut terlambat. Salah satunya adalah seperti itu. Nah, ketika anak-anaknya curhat ke saya, ya masa Pak saya yang disalahkan, kok bajunya juga yang hasilnya salah gitu ya. Nah itu perlu kita tanyakan. Mungkin ini sebagai bagian dari proses yang harus kita perbaiki. Adapun saya pribadi bagaimana? Ya pasti banyak. Apalagi tiap hari kita menangani siswa ya, pasti banyak yang kurang sesuai ya awalnya. Tapi kita mencoba untuk menyesuaikan dengan paradigma yang sekarang terjadi. Itu. Tapi di beberapa kasus seperti kasusnya Resti ya Bu Agres, karena penanganannya dengan seperti itu, polanya adalah pola restitusi, itu lebih baik menurut saya dalam perkembangannya. Itu paparannya. Nah, dalam proses restitusi ini sebenarnya saya baca puisi itu hanya menunggu saja apakah dia mau melakukan atau tidak. Artinya di proses restitusi ini berarti ada konsekuensi bagi guru untuk mengamati, mencermati pada saat di proses itu terjadi, kita harus bersedia menyempatkan waktu ya. Intinya seperti itu gitu. Jadi baca puisi sebenarnya hanya sebagai menunggu bagaimana si anak ini melakukan yang sudah dia lakukan kesalahan itu, kemudian ditebusnya dengan baik gitu. Itu aja. Bagaimana dengan konsekuensi kita ketika kemudian nanti kita di dalam sebuah masalah itu? Nah, anak ketika contoh ibaratnya melakukan kesalahan ini, lalu kemudian saya akan melakukan restitusinya seperti ini, mungkin di sana nanti akan ada konsekuensi kita untuk mengikuti atau meluangkan waktu bagaimana proses restitusi terhadap anak itu terjadi. Itu aja. Silahkan mungkin Bapak Ibu ada yang mau dipertanyakan atau kita cukup bisa di hasil diskusi kita bisa dipahami, mudah-mudahan ini sebagai jalan keluar. Ya. Anda sampai sudah sempat hampir sebulan ya? Dan ternyata setelah tidak berubah, masih melakukan hal. Nanti penanganannya restitusi atau apa itu? Memang begini kalau saya, restitusi itu bisa kita lakukan untuk kasus kepada anak yang mungkin hanya melakukan 1 atau 2, 3 kesalahan, dan itu masalahnya menurut kita masih bisa diperbaiki ya. Tapi kalau sudah kaitannya, mohon maaf ibaratnya dengan kriminal yang melibatkan orang luar, di luar dari kuasa kita, itu sudah beda. Nanti yang akan dipasangnya itu adalah konsekuensi, karena akan berkaitan dengan aturan.
Tapi ketika hal-hal yang masih bisa kita perbaiki, kita sebaiknya lakukan dulu restitusinya gitu. Ininya. Jadi di kasus seperti Ahmad itu pertanyaannya apakah restitusi yang dilakukan oleh kita itu sudah berjalan efektif atau belum? Kalau memang sudah berjalan efektif, maka tidak mampu untuk dilakukan restitusi karena anaknya juga tidak menyadari tentang kesalahannya. Kan kalau di sana di akhirnya itu kan menanyakan keyakinan bahwa benar atau tidaknya gitu ya, memvalidasi tindakannya itu. Lalu kemudian itu terus berulang, maka paling tidak kita bisa dengan konsekuensi gitu. Intinya seperti itu. Karena sudah di luar dari kuasa kita. Tapi tujuannya kita pada saat restitusi ini adalah bagaimana hal-hal yang bisa kita selesaikan di kelas bersama dengan anak, tetapi menjadi masalah yang luar biasa. Nah itu mudah-mudahan biasanya masalah-masalah yang muncul kan dari masalah-masalah yang kecil, tadinya dari seperti itu. Tapi kalau yang masalahnya kompleks kaitannya dengan orang tua, keluarga seperti itu kan kita juga tidak bisa merestitusi orang tua gitu. Seperti itu ya. Seperti itu. Itu saja. Ada lagi? Terima kasih. Saya pikir cukup. Terima kasih ya atas kesediaan teman-teman. Saya masih banyak belajar dan masukan-masukannya sangat berguna bagi saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bisa